Program Sapari Jumat yang rutin dilakukan Gubernur Sumsel Haji Herman Deru memang berdampak bagi masyarakat. Sebab melalui Sapari Jumat tersebut, masyarakat bisa menyampaikan langsung aspirasinya kepada orang nomor 1 di Sumsel itu. Gubernur Herman Deru sendiri menyebut, selain untuk melakukan sholat Jumat berjamaah, Sapari Jumat tersebut juga dijadikan sebagai sarana belusukan untuk melihat kondisi lingkungan di kawasan masjid yang disinggahinya. Sapari Jumat ini langkah kita untuk mempererat silaturahmi. Melalui Sapari Jumat ini juga saya bisa melihat langsung kondisi lingkungan, termasuk kondisi ekonomi masyarakatnya, kata Herman Deru ketika Sapari Jumat di Masjid Jamiatul Ihsan di Jalan Sukabangun 2 Palembang, Jumat 29 Oktober 2021. Dengan begitu, lanjutnya, setiap permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bisa segera diatasi. Jadi, kita ada yang perlu dibenahi, kita akan segera ambil tindakan. Inilah manfaat dari Sapari Jumat yang saya lakukan. Kita ingin Sumsel maju, terangnya. Selain itu, upaya tersebut sekaligus juga untuk memantau langsung perkembangan rumah ibadah khususnya masjid. Namun saya harapkan masjid ini tidak hanya besar, tapi juga ramai jamaahnya. Memakmurkan masjid juga menjadi tanggung jawab kita, ujarnya. Diketahui, di sela Sapari Jumat tersebut, Gubernur Herman Deru juga berkesempatan untuk meninjau langsung TK TPA yang tak jauh dari lokasi masjid. Bahkan, Herman Deru meminta agar TK TPA itu dikembangkan menjadi rumah tahfiz. Saya harapkan TPA ini dikembangkan menjadi rumah tahfiz. Ilmu agama harus diberikan kepada anak-anak sejak usia dini, imbuhnya. Kepedulian Gubernur Haji Herman Deru pada kelangsungan dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam di pondok-pondok pesantren atau ponpes dalam Provinsi Sumatera Selatan begitu besar. Dalam berbagai kesempatan, berkunjung ke daerah, Gubernur rutin memberikan bantuan pembangunan termasuk asrama santri. Kali ini, Selasa 2 November 2021, bantuan diberikan Gubernur pada Pondok Pesantren Nurul Istiqomah, Desa Windusari, Kecamatan Belitang Jaya, Kabupaten Oku Timur. Herman Deru memberikan bantuan tersebut berbarengan dengan kedatangannya memperingati Maulid Nabi Muhammad bersama warga di Desa Windusari. Selain menyerahkan bantuan, kesempatan itu juga dimanfaatkan Gubernur Herman Deru untuk mengajak warga umat muslim Desa Windusari untuk meneladani sifat-sifat Rasulullah SAW, terutama akhlak Rasul yang sangat mulia, diantaranya dengan selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi, nanti kalau dengar tausiah, ambil ilmunya, ambil saja minimal 1, syukur bisa 2. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW kelak di akhirat, ujar Bapak Rumah Tahfiz tersebut. Dalam kesempatan itu, Herman Deru juga mensosialisasi vaksinasi kepada warga desa setempat. Ia menargetkan paling lambat tahun 2022 mendatang, 70% warganya sudah divaksinasi, sehingga Sumsel cepat mencapai herd immunity. Jangan takut vaksin, vaksin itu ibarat helm. Kalau kita jatuh tidak sampai parah lukanya, kira-kira begitu. Jadi paru-paru kita terlindungi. Jelas pria nomor 1 di Sumsel ini. Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengajak umat muslim untuk selalu meneladani semua yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Saat dirinya menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di kediaman Habib Mahdi Muhammad Syahab di kawasan Pasar Kuto Palembang, Minggu 31 Oktober 2021 malam. Kehadiran kita di sini merupakan suatu kehormatan, bukan saja sebagai sarana silaturahmi, tapi ini merupakan bukti kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad SAW, kata Herman Deru. Dia mengatakan, dalam menjalani kehidupan, umat muslim juga setidaknya mencontoh sifat-sifat baik Rasulullah.
Di samping menunjukkan kecintaan, alangkah baiknya kita meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, tuturnya. Melalui peringatan Maulid Nabi ini, Hermanderu berharap dapat menambah pengetahuan ilmu agama Islam. Semoga peringatan Maulid Nabi dapat menambah ilmu agama kita, ujarnya. Sementara itu, pembina Majelis Maulid Diyah Al-Lami Palembang, Habib Mahdi Muhammad Shahab mengatakan, dirinya terus berupaya agar peringatan Maulid Nabi ini bisa digelar setiap tahunnya. Peringatan ini dilakukan setiap tahunnya, karena ini merupakan salah satu hari besar dan bersejarah bagi umat Islam. Semoga melalui peringatan ini kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad semakin besar, tuturnya. Gubernur Haji Hermanderu mengharapkan Musyawarah Wilayah atau Muswil Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI ke-8 mendapatkan ketua umum yang dapat berakomodir kebutuhan organisasi. Ketuanya harus bisa terakomodir semua pihak agar KAHMI ini tetap tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu juga dapat membuat organisasi menjadi wadah dalam berkontribusi membangun daerah. Tegasnya saat menghadiri pembukaan Musyawarah Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam KAHMI ke-8 di Ballroom Hotel Swarna Dwipa Palembang, Sabtu 30 Oktober 2021. Menurut Hermanderu, KAHMI dan pemerintah provinsi mempunyai tujuan yang sama dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui program pembangunan. Tujuan kita dalam membangun Sumatera Selatan ternyata mempunyai kesamaan dalam beberapa periode ini dan saya bangga dari KAHMI, himbuhnya. Hermanderu menilai KAHMI dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI yang merupakan junior KAHMI telah memberikan kontribusi yang nyata untuk negeri dan daerah. Kontribusi KAHMI bahkan juniornya HMI sudah sangat terasa di negeri ini, apalagi di Sumatera Selatan, tambahnya. Banyak berkiprah baik yang mengabdi sebagai aparatur sipil negara atau ASN maupun yang informal. Tidak masuk dalam pemerintahan namun dapat berkontribusi luar biasa, minimal sarana dan kritik yang sehat, ucapnya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bupati pertama Kabupaten Banyuasin, Insinyur Haji Amiruddin Inut di Rumah Sakit RK Caritas Palembang, Rabu 3 November 2021 pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Hanya dalam hitungan menit, kabar kepergian Bupati Banyuasin 2 periode tersebut tersebar di berbagai platform media sosial. Di grup-grup WhatsApp, kabar wafatnya Amiruddin Inut hanya beberapa pesan singkat yang direspon para anggota dengan ucapan bela sungkawa. Semua menyebutkan Amiruddin Inut adalah orang yang baik dan religius. Sementara di Facebook juga kabar telah berpulangnya Insinyur Haji Amiruddin Inut tersebar dengan cepat. Salah satu tokoh masyarakat Sumatera Selatan yang menyampaikan ucapan turut berduka cita atas meninggalnya mantan Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Selatan itu adalah Henry Zainuddin yang merupakan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumsel. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Henry Zainuddin memang memiliki hubungan pribadi dan kedinasan yang baik dengan Amiruddin Inut. Sebab Henry menjabat anggota DPRD Banyuasin saat Amiruddin Inut jadi bupati. Insinyur Haji Amiruddin Inut adalah Bupati Banyuasin 2 periode, yakni 2003 hingga 2008 dan 2008 hingga 2013. Ia pernah menjabat sebagai pejabat Bupati Banyuasin periode 2002-2003. Dalam Wikipedia, kelahiran 29 Juli 1943 pada usia 78 tahun, pendidikan Institut Pertanian Bogor.